Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengembangan kepribadian di pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, mohon izin saya share materi di hari ini di pertemuan yang ke-12. Kita akan membahas materi mengenai komunikasi efektif dan teknik presentasi lanjutan. Definisi komunikasi kita lihat di sini. Communicare berarti to make common atau menjadikan sama. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dari si pengirim ke si penerima. Suatu ide tidak peduli bagaimanapun cara manfaatnya, tidak ada manfaatnya sampai ide tersebut disampaikan dan berjalan dengan lancar. Pentingnya keterampilan berkomunikasi. Sasaran berkomunikasi untuk menyampaikan pesan diterima orang. Merupakan proses yang melibatkan pendengar dan pengirim pesan. Proses ini memiliki banyak peluang kesalahan dengan pesan yang sering disalahartikan oleh satu atau lebih pihak-pihak yang berinteraksi, menyebabkan kontraproduktif yang sebaiknya dihilangkan. Ini adalah pentingnya keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya kita bicara tentang teknik presentasi. The first presentation, kita lihat di sini yang banyak. Definisi presentasi, kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. The act of introducing via speech and various additional means. For example, with sharing computer screen or projecting some screen information. New information to an audience. Usually presentation are used in seminar, course, and various other organizational schedule meeting. Tujuan presentasi pertama membujuk, biasanya dibawakan oleh wiranya, marketer, dan lain sebagainya. Memberi informasi biasanya oleh seorang pakar. Meyakinkan biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Presentasi sama dengan komunikasi. Kata-kata, definisi, jargon, ejaan, istilah teknis, kata-kata tertulis, data, informasi visual, suara sejauh mana yang dikatakan, kontak mata, umpan balik dan hubungannya, penekanan-penekanan informasi. Keterampilan presentasi. Keterampilan presentasi, format pesan, pengembangan dukungan, pengembangan visualisasi. Keterampilan penyampaian, kontak mata, posisi dan bahasa tubuh, teknik berbicara asertif. Keterampilan menanggapi, diskusi terbuka, pertanyaan dan jawaban humor. Model presentasi, model pembawa cerita. Ceritakan apa yang akan disampaikan. Ceritakan apa yang akan Anda tekankan. Model persuasi. Pahami kebutuhan pendengar, usulan atau gagasan, manfaat dan keunggulan gagasan. Model tindakan. Model berbasis pesan, konteks, pesan, roadmap.
Model persuasi, kebutuhan, tanda-tanda, penyebab, proposal, pola utama, rincian, keunggulan, utama, tambahan, tindakan, saat ini, masa yang akan datang. Perencanaan presentasi, sasaran presentasi, analisis sidang pendengar, struktur presentasi, ide utama atau pesan, suburaian dan manfaat, roadmap. Sasaran presentasi kita lihat penyampaian informasi, status laporan, demo produk, perencanaan dan strategi versus presentasi penjual, informasi produk, informasi pelayanan dan gagasan. Informatif versus persuasif, tangible versus intangible. Analisis sidang pendengar, tata nilai pendengar, kebutuhan dan keinginan pendengar, faktor pembatas, aspek politik, aspek keuangan, dan aspek pengetahuan. Informasi demografis pendengar, peran pembuat keputusan, peran pemberi pengaruh, peran pemberi kritik, ini analisis sidang pendengar. Struktur presentasi, gagasan utama atau pesan teks, komen. Di sini pesan. Suburaian, kelengkapan pesan pembahasan fakta. Yang ketiga manfaat, atribut, manfaat hubungan dengan kebutuhan. Menyiapkan pembukaan. 2 menit pertama mengenali isi presentasi. Yang kedua tampil wajar. Yang ketiga menarik perhatian. Yang keempat menciptakan daya tarik. Yang kelima tampilkan kekhasan Anda. Dan yang keenam menyampaikan agenda. Ini adalah bagaimana cara kita menyiapkan pembukaan yang baik dan benar agar sukses. Mendefinisikan sasaran. Mengapa Anda di forum ini? Apa yang diperoleh dari presentasi dan dirumuskan secara khas. Persiapan, latihan, latihan, jangan membaca, tapi harus terus latihan. Perpindahan secara perlahan, detail ke detail, verbal ke non-verbal. Kita lihat di sini ada contohnya. Isi presentasi, yaitu mengenai fakta-fakta, angka-angka, referensi, contoh-contoh, analogi, kutipan, kemudahan mengikuti. Partisipasi, menarik pendengar untuk terlibat aktif. Pertanyaan dari pendengar, tanya pendapat pendengar. Peralatan visualisasi, kita lihat di sini peralatan visualisasi. Ringkasan, jelas, mudah dibaca, berpola billboard, manfaatkan warna, gunakan ilustrasi. Kita lihat ilustrasi di sini. Daya tarik dan perhatian, ada humor, kesaksian, cerita-cerita perang, demonstrasi, contoh, dan studi kasus. Boring and get attention, no fun. Di boring and dark, no fun, no humor, no color, no interest. Di get attention, fun, humor, colorful, a captive audience. Meyakinkan, bagaimana caranya? Yang pertama adalah tulus, hangat, akrab, bisa dipercaya, dapat disepakati, dapat diterima, dan dapat diterima oleh pihak-pihak. Dua ribu 24. Kontak mata atau eye contact sebaiknya tidak melihat ke lantai, ke langit-langit, ke catatan, ke layar, dan juga ke luar ruang. Di sini eye contact atau kontak mata sebaiknya tidak melihat ke lantai, ke langit-langit, ke catatan, ke layar, ke luar ruang. Setiap orang antara 3 sampai 5 detik sebaiknya bergerak, tidak berdiri di tempat saja. Suara harus meyakinkan, jelas atau clear, tulus, variasi antara kecepatan dan penekanan, dan kurangi selingan. Oke. Gerakan tubuh, jangan berdiri di satu tempat saja. Kita harus move, harus bergerak.
Yang kedua, bergerak ke arah peserta. Yang ketiga, manfaatkan gerakan tubuh selayaknya. Penutupan. Di dalam penutupan, membuat ringkasan presentasi. Pertanyaan kesepakatan, permintaan untuk tindakan. Great is the art of beginning, but greater the art is of ending. Di sini kita lihat contoh tugas presentasi dari rekan-rekan mahasiswa. Ini tugas presentasi kelompoknya. Oke, sekarang kita membahas mengenai pertemuan ke-15 ini. Kita lihat ini dia. PT Putra Ganesha adalah sebuah perusahaan kecil yang baru tumbuh dengan memulai bisnis di bidang makanan khas Bandung. Dalam rangka mengembangkan usahanya, saudara sebagai direktur pengembangan usaha ingin melengkapi industri makan tersebut dengan menggagaskan sebuah kafe dengan nama kafe Coca-Cola yang bernuansa global lokal, yaitu membangun sebuah kafe dengan produk utama yaitu aneka macam kopi dari seluruh pusat kopi terkenal di Indonesia dan beberapa dengan beberapa kopi impor yang dikelola. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, strategi pemasaran kita lihat di sini. Jadi ini resep kopi. Nah, kita lihat di sini tugasnya, salah satu tugas. Peran tugas dan tabel daftar nama-nama anggota kelompok, checklist daftar isi. Di sini ada 5 pertanyaan. Aspek organisasi presentasi. Ini ada beberapa pertanyaan. Dan masuk ke sesi presentasi. Selanjutnya di sini masih di presentasi. Jadi kita bisa mengacu dari apa yang saya sampaikan di sini. Bagaimana kita ketika ingin presentasi di hadapan teman-teman, di hadapan siapa saja, rekan-rekan siapa saja, atau di depan Bapak Ibu dosen, maka kita harus memiliki kemampuan atau skill dalam public speaking atau dalam hal pidato atau dalam hal berbicara di depan orang-orang banyak. Di sini bisa kita lihat contoh-contohnya. Dan ini adalah beberapa langkah dalam isi presentasi. Jadi ada fakta-fakta, sudah tentu angka-angka, referensi, analogi-analogi, kutipan-kutipan yang bermakna, dan kemudahan mengikuti. Ini kita lihat persiapannya. Ada latihan, jangan membaca. Perpindahan secara perlahan. Detail ke